Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2020. Pilkada tersebut dilaksanakan di 270 daerah termasuk di Kabupaten Pemalang. Pelaksanaan pencoblosan di semua tempat pemungutan suara wajib menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19, termasuk di TPS 18 Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Sebelum memasuki area pencoblosan, masyarakat wajib memakai masker. Setelah itu dicek suhu tubuh, kemudian menggunakan hand sanitizer, lalu diberikan sarung tangan sekali pakai. Upaya ini dilakukan untuk mencegah adanya klaster baru karena adanya pilkada ini. Berapa jumlah data pemilih di TPS ini? Kalau di TPS 18 sendiri itu ada 369 yang terdaftar sebagai DPT atau daftar pemilih tetap. Itu terdiri dari 177 pemilih laki-laki serta 169 pemilih perempuan. Terus apa sih yang membedakan pemilihan tahun ini dengan pemilihan tahun sebelumnya? Tentunya beda ya. Kita di sini menerapkan benar-benar protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Kita memakai masker, sarung tangan, juga face shield. Dari pemilih sendiri sebelum memasuki TPS dicek suhu badan, kemudian memakai hand sanitizer serta memakai sarung tangan. Tingginya angka positif COVID di Jawa Tengah menjadikan petugas bekerja lebih ekstra untuk memastikan masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Siswa Sekolah Dasar Negeri 3 Wonogiri Kabupaten Pemalang melaksanakan ujian akhir semester yang dimulai pada tanggal 1 Desember 2020. Ujian terpaksa dilakukan dari rumah masing-masing karena Kabupaten Pemalang masih dalam zona merah. Akibat terkendala jaringan, setiap hari siswa harus datang ke sekolah untuk mengambil soal dan lembar jawab ujian. Siswa diberi waktu selama 2 jam untuk mengerjakan soal ujian dan mengumpulkan kembali ke sekolah. Karena di wilayah ini di desa sehingga tidak semua anak memiliki HP dan juga orang tua juga jaringan internetnya kurang sehingga anak-anak perwakilan untuk sekolah ambil itu. Dengan adanya sistem ujian dari rumah, membuat orang tua terlibat dalam ujian tersebut, sehingga para guru berharap agar sekolah kembali dilakukan secara tatap muka dan proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan secara efektif. Fatma Pratami melaporkan dari Pemalang. Pandemi COVID-19 di Indonesia membawa dampak positif. Salah satu dampak positif yang dibawa dapat dirasakan oleh mereka yang bergerak dalam bisnis jasa desain. Potter Design merupakan salah satunya. Berdiri sejak Mei 2018, Potter Design terus mengalami perkembangan yang menjanjikan. Rizka Nihlatul Husna, 21 tahun, selaku owner Potter Design, mengatakan, pengaruh pandemi pastinya banyak ya, ada yang positif, ada yang negatif. Dan yang negatif ini untuk pertama-tama emang orderan sempat menurun, tapi semakin kesini ternyata kayak event yang kayak webinar online gitu kan perlu untuk pasang poster dan flyer, dan kebanyakan pemasukan income itu dari acara-acara yang webinar online dan juga kegiatan-kegiatan online yang begitu. Pandemi yang berlangsung ini membawa dampak positif terhadap bisnis Potter Design. Penjualan yang menurun di awal pandemi semakin kesini mengalami peningkatan pesat. Kebanyakan income yang masuk adalah dari webinar yang membutuhkan pamflet. Berawal dari desain gratis, Rizka, owner Potter Design, melihat peluang dan menjadikannya sebuah bisnis. Dengan harga mulai 30.000 sampai 80.000, tergantung dari jenis dan kerumitan desain, Potter Design memanfaatkan Instagram dan WhatsApp sebagai media pemasaran di masa pandemi. Dari Semarang, Ahmad Syafiq melaporkan. Pasar Waibatu terletak di Krui Pesisir Barat. Pasar ini dibuka setiap pagi, dimulai dari jam 6 sampai 10 pagi. Di masa COVID-19, pasar ini tidak terlalu ramai pembeli, hanya beberapa saja. Walau demikian, proses interaksi jual beli tetap berjalan dengan lancar. Namun, ada pedagang dan pembeli yang menerapkan protokol kesehatan
dengan menggunakan masker dan ada juga yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Dena Walda Soleha dari Pasar Waibatu, Pesisir Barat melaporkan.